Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan dahulu, nama saya Muhammad Diaul Haq dengan NIM 1915036068 dari kelas Sistem Informasi C 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang apa sih itu Supply Chain Management atau yang biasa disebut dengan manajemen rantai pasok. Yang pertama mungkin apa sih itu SCM ya atau Supply Chain Management. Menurut Jebres 2021 mendefinisikan bahwa Supply Chain Management adalah pengembangan lebih lanjut dari manajemen distribusi produk untuk memenuhi permintaan konsumen gitu ya. Dan juga di sini adalah menurut Levy gitu ya 2000, Supply Chain Management adalah sebagai suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai pengintegrasian untuk efisiensi dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan juga consumer. Sedangkan itu menurut dari GA O'Brien 2006, tidak jauh berbeda pandangan supply chain management adalah sistem antara perusahaan lintas fungsi yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu mendukung serta mengelola berbagai hubungan antara beberapa proses bisnis. Utamanya di sini adalah perusahaan dan pemasok, pelanggan, dan juga mitra bisnis seperti itu. Jadi gini, sederhananya pengertian awal dari yang setelah dijelaskan tadi itu ya, menekankan bahwa pola terpadu yang menyangkut proses aliran barang atau jasa supplier manufaktur, retailer, hingga kepada konsumen. Aktivitas antara supplier hingga konsumen akhir adalah dalam suatu kesatuan tanpa sekat atau pembatas gitu ya, yang besar. Sehingga mekanisme informasi antara berbagai elemen tersebut berlangsung secara transparan. Gitu. Dan dari pengertian-pengertian tadi juga menyatakan secara umum bahwa pemahaman supply chain management sendiri adalah akan mengandung makna terjadinya aliran material dari awal sampai akhir dengan konsumen memperhatikan faktor ketepatan waktu, biaya, dan juga jumlah produknya. Ini pengetahuan secara luas dan pengetahuan umum yang biasa diketahui gitu ya tentang terkait dari supply chain management ini. Yaitu ialah supply chain management adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai pengintegrasian dan efisiensi dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan juga customer. Sama seperti yang dijelaskan yang di awal tadi gitu ya. Artinya di sini barang diproduksi dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan tempat yang tepat juga gitu dengan tujuan mencapai biaya dari sistem secara keseluruhan. Yang minimum adalah juga terkait dengan pelayanan yang diinginkan gitu ya. Hal ini juga dilakukan dalam menekan biaya dan mengatur secara baik aliran bahan baku dari pemasok. Kemudian selama proses produksi hingga pengiriman barang nanti kepada pengecer gitu ya atau retailer gitu ya, bahasa gampangnya pengecer gitu ya. Yang bisa dibahas secara detail pada buku Supply Management. Dan lanjut di sini adalah supply chain management mempunyai dampak pengendalian biaya. Dan juga supply chain management adalah peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan ke konsumen gitu ya. Supply chain management juga melibatkan banyak pihak di dalamnya, gitu secara langsung maupun secara tidak langsung untuk memenuhi permintaan yang di ujung rantai supply chain management itu ialah konsumen gitu ya. Supply chain management tidak hanya melibatkan manufaktur, supplier, tapi juga melibatkan banyak pihak, yaitu konsumen, retailer atau pengecer tadi, gitu, wholesaler, produsen hingga transporter produk gitu. Nah di sini adalah gambaran besarnya gitu ya terkait jalannya aliran-aliran dari supply chain management itu tadi ya. Gitu. Ini dari yang kalau biasa orang-orang katakan itu dari hulu hingga ke hilir gitu ya. Ya inilah dia. Dari supplier gitu ya. Supplier lari lagi berlanjut kepada manufacturer dan berlanjut lagi kepada distributor, berlanjut lagi kepada wholesaler, berlanjut lagi kepada retailer atau pengecer dan berlanjut lagi kepada yang di ujung akhirnya ini ialah
end customer seperti itu ya. Di sini banyak sekali aliran-alirannya gitu ya. Yang pertama mungkin di sini ada aliran material dan pengambilan, yaitu aliran fisik gitu ya. Dan untuk uang invoice pembayaran itu masuk dalam aliran pembayaran. Yang terakhir adalah aliran informasi gitu ya. Kapasitas, mungkin jadwal pengiriman, order atau penjualan seperti itu. Ini struktur sederhananya seperti itu. Dan kalau kita tahu di sini ini ada komponen dasar pada SCM atau Supply Chain Management tadi ya. Menurut Wharton dan Wilegum pada 2008, Supply Chain Management atau SCM memiliki beberapa komponen dasar. Di antaranya yang pertama ialah plan atau rencana gitu ya. Kesuksesan supply management terletak pada proses penentuan strategi supply chain management. Dan tujuan proses perumusan strategi ialah agar tercapainya efisiensi dan efektivitas biaya serta terjaminnya kualitas produk yang dihasilkan gitu. Yang kedua adalah source atau barang gitu ya. Sumber. Perusahaan harus mampu memilih supplier bahan baku yang kredibel, sanggup untuk mendukung proses produksi yang akan dilakukan seperti itu ya. Di sini juga terkait dengan pemilihan resource ya, atau mungkin pemilihan bahan-bahan tadi gitu ya. Dan yang ketiga di sini ada make atau membuat komponen gitu ya. Komponen ini adalah tahapan manufacture. Ini adalah dari bahan tadi gitu ya. Dari bahan mentah, bahasanya bahan mentah ini masuk kepada proses pembuatan mungkin seperti itu. Manajemen supply chain atau SCM melakukan penyusunan jadwal aktivitas yang dibutuhkan dalam produksi gitu. Uji coba produk, pengemasan dan persiapan produk berupa barang atau jasa gitu. Dan yang selanjutnya ini di sini ada deliver. Perusahaan mampu memenuhi permintaan atau pesanan pada konsumen, mengelola jalur gudang penyimpanan dan distributor dan menyerahkan ke konsumen, serta mengatur sistem pembayarannya seperti apa seperti itu. Dan yang selanjutnya di sini adalah return. Perencanaan supply chain management atau SCM ini mampu membuat jaringan yang fleksibel serta responsif untuk produk, barang atau jasa gitu. Catat dari konsumen dan cacat dari konsumen ataupun membentuk layanan aduan konsumen yang memiliki masalah pada saat produk dikirimkan seperti itu. Perusahaan perlu membuat laporan performansi bisnis secara rutin gitu ya. Di sini adalah rekapan data gitu contohnya ya terhadap jalannya SCM ini atau supply chain management seperti itu. Tujuannya apa sih kita ngomong dari tadi gitu ya, SCM atau rantai pasok apa itu tujuannya apa sih? Yang pertama di sini adalah kepuasan konsumen gitu. Kepuasan konsumen adalah target dari kegiatan produksi setiap barang atau jasa yang dihasilkan kepada perusahaan. Konsumen yang dimaksud di sini dalam konteks adalah konsumen setia dalam jangka waktu yang panjang seperti itu ya. Ini mungkin pelanggan setia gitu ya. Oke. Jadi untuk menjadikan konsumen agar tetap setia, maka akan terlebih dahulu konsumen harus merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh sebuah perusahaan, mau itu barang atau jasa seperti itu. Yang kedua di sini adalah meningkatkan pendapatan. Sudah jelas gitu ya, perusahaan mana yang nggak mau meningkatkan pendapatannya seperti itu. Meningkatkan pendapatan itu artinya semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan, maka akan meningkatkan pendapatan perusahaan sehingga produk-produk yang dihasilkan perusahaan tidak akan percuma karena diminati oleh konsumen gitu, mampu bersaing lah ibarat seperti itu. Yang selanjutnya di sini adalah menurunkan biaya. Menurunkan biaya berarti pengintegrasian barang atau jasa dari perusahaan kepada konsumen akhir gitu, berarti polanya mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi seperti itu. Selanjutnya adalah pemanfaatan aset yang semakin tinggi gitu. Aset terutama faktor sumber daya manusia semakin terlatih dan terampil baik dari segi pengetahuan, knowledge gitu ya, atau keterampilan atau actionnya seperti itu. Tenaga manusia akan mampu memperdayakan penggunaan teknologi tinggi sebagaimana yang dituntut dalam pelaksanaan supply chain management ini. Dan yang selanjutnya adalah peningkatan laba. Ini penting gitu ya. Semakin meningkatnya jumlah konsumen yang setia, maka menjadi
pengguna atau produk barang dan jasa ini pada gilirannya akan meningkat, dan itu akan mempengaruhi dari peningkatan laba dari sebuah perusahaan seperti itu. Yang terakhir di sini mungkin ada perusahaan semakin besar gitu ya. Dengan adanya bantuan supply chain management ini juga, ini membuat perusahaan semakin growth atau semakin bertumbuh gitu ya. Dengan adanya tadi ya, ada pelanggan setia dan juga manajemen yang semakin bagus. Ini mengakibatkan gitu ya, mengakibatkan perusahaan ini semakin bertumbuh dan semakin besar seperti itu ya. Yang di sini dijelaskan bahwa perusahaan semakin maju dan berkembang dengan mendapatkan keuntungan dari proses distribusi produk yang lambat laun akan menjadi besar gitu ya. Perusahaan pun akan tumbuh lebih kuat. Sedangkan manfaat langsung supply chain management bagi perusahaan salah satunya ialah supply chain management secara fisik dapat mengkonversi bahan baku menjadi produk produk jadi nih, dan mengantarkannya kepada konsumen akhir gitu atau end consumer gitu. End customer. Ini menekankan pada fungsi produksi dan operasi dalam sebuah perusahaan gitu. Fungsi ini juga dilakukan oleh pengguna dari seluruh sumber daya yang dimiliki dalam sebuah proses transformasi yang dikendalikan guna memberikan nilai pada barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan kebijakan perusahaan dan mendistribusikannya kepada konsumen yang dibidiknya seperti itu ya. Selanjutnya di sini adalah prinsip dari SCM itu sendiri. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip yang ada di SCM itu sendiri. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip dari SCM itu sendiri gitu ya. Dan prinsip-prinsip ini juga terbagi atas beberapa poin gitu ya. Poin yang pertama mungkin di sini adalah menyesuaikan jaringan logistik untuk melayani prinsip-prinsip pada SCM, prinsip-prinsip yang terdiri di sini. 2352. Prinsip-prinsip pada SCM. Prinsip-prinsip pada SCM. Prinsip-prinsip ini terbagi atas beberapa poin. Yang pertama mungkin di sini poinnya adalah menyesuaikan jaringan logistik untuk melayani konsumen yang berbeda-beda gitu. Tentu saja gitu ya. Konsumennya mungkin tidak hanya itu terus gitu ya. Pasti akan ada konsumen-konsumen baru yang hadir gitu ya. Poin kedua di sini adalah mensegmentasi konsumen berdasarkan kebutuhannya. Dan ini penting gitu. Penting banget karena apa? Kita di sini hadir itu bukan polanya bukan karena prinsip-prinsip pada SCM gitu. Di sini ada prinsip-prinsip pada SCM atau Supply Chain Management. Prinsip-prinsip di sini terbagi atas beberapa poin gitu ya. Yang pertama di sini ialah menyesuaikan jaringan logistik untuk melayani konsumen yang berbeda-beda. Sudah jelas gitu ya. Bahwasanya konsumen di sini pasti dari berbagai macam model dan bentuk seperti itu ya, dan pasti akan terus-terusan berbeda-beda gitu. Dan yang kedua di sini adalah mensegmentasi konsumen berdasarkan kebutuhannya. Sudah jelas konsumen yang banyak tadi dan dari berbagai macam arah gitu ya bahasanya, itu sudah pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Makanya di sini adalah pentingnya segmentasi mana yang membutuhkan ini dibagi-bagi seperti itu. Yang poin selanjutnya adalah mendengarkan dan mengamati sinyal pasar dan jadikan sinyal tersebut sebagai dasar dalam perancangan kebutuhan sehingga hasil ramalan, konsistensi dan alokasi sumber daya ini sumber daya dana, sumber daya yang lainnya juga semakin optimal seperti itu. Poin selanjutnya adalah mengelola sumber dari supply gitu secara strategis untuk mengurangi ongkos kepemilikan dari material maupun jasanya seperti itu ya. Yang selanjutnya di sini adalah Yang selanjutnya di sini adalah mendiferensiasikan barang atau jasa pada titik yang lebih dekat dengan konsumen dan mempercepat konferensi sepanjang rantai pasok gitu ya. Yang selanjutnya di sini adalah mengembangkan sebuah strategi
teknologi untuk kebutuhan supply chain untuk mendukung pengambilan keputusan hierarki serta memberikan gambaran yang jelas dari aliran produk barang maupun jasa seperti itu, maupun juga informasi ya. Yang terakhir di sini mungkin ada mengadopsi pengukuran kinerja untuk sebuah supply chain secara keseluruhan di sini. Dengan maksud itu untuk meningkatkan pelayanan pada konsumen akhir atau end customer seperti itu. Dan di sini yang sudah jelas gitu ya, untuk dari supply chain management atau manajemen rantai pasok ini tidak hanya berada di satu tempat gitu ya. Mungkin bisa aja dia seperti yang ada kasusnya di sini ialah cross country atau berbeda negara gitu ya, antar menyeberang. Kita kan nyari juga kayak semisal dari awal nyari supplier juga. Ya, supplier itu kan kita harus mencari dulu gitu ya. Mencari kemana yang contohnya adalah kita mencari supplier yang barangnya bagus, terus juga mencari supplier yang mungkin harganya lebih worth it gitu. Terus kita produksi dan hingga akhirnya proses-proses yang tadi telah dijabarkan gitu, itu akan terjadi dan terrealisasikan dengan baik seperti itu. Di sini juga lingkupnya yang harus saya tekankan di sini, lingkupnya itu bukan cuma lingkup kecil gitu ya. Tidak hanya di lingkup kecil, lingkup-lingkup besar pun juga bahasanya itu bisa menghasilkan sebuah tatanan yang baik dan menjalankan SCM ini dengan sangat baik seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata maupun salah perbuatan. Saya minta maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.